Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini umat Kristiani seluruh dunia memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari di mana Tuhan mengirim penghibur bagi gereja Tuhan, bagi murid-muridnya, bagi setiap orang percaya. Roh Kudus menjadi pilar sangat penting dalam kehidupan gereja, karena Roh Kudus adalah pendorong, penguat, bahkan membangkitkan semangat murid-murid Yesus untuk dapat melaksanakan tugas mereka, melaksanakan amanat agung Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Berkaitan dengan itu, hari ini kita membicarakan tentang Roh Kudus, faedah dari Roh Kudus, kegunaan dari Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Dan kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita datang di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami dapat memperingati hari ketuanan Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus, hari di mana Engkau mengirimkan Roh Kudus. Tuhan tidak membiarkan gereja-Mu, tapi Tuhan berjanji akan menyertai. Penyertaan Tuhan diberikan melalui kehadiran Roh Kudus, sehingga penyertaan Tuhan tidak putus ketika Engkau naik ke surga, tapi dengan Roh Kudus datang, penyertaan Tuhan berlanjut dalam kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini, Roh Kudus masih tetap berkarya, Roh Kudus masih ada dalam kehidupan gereja, masih ada dalam setiap hati kami. Dan itu sebabnya kami bersyukur untuk hal ini. Kami datang di hadapan hadirat-Mu, memohon kiranya Tuhan mengurapi kami, Tuhan memenuhi kami, Tuhan membaptis kami, Tuhan menguatkan kami pada Roh Kudus-Mu. Karena kami sadar bahwa tanpa kuasa Roh Kudus, kami tidak arti apa-apa. Sebab itu, kami akan datang pada perenungan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua untuk dapat memahami Roh Kudus bagi kami. Lalu dengan berucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan datang pada perenungan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali pemberitaan firman Allah, mengawali renungan kita hari yang istimewa ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian sebagai undangan supaya Tuhan memenuhi kehidupan setiap kehidupan kita. Roh Kudus, Roh-Mu yang hadir memenuhi. Jesus.
kemuliaan bagi Tuhan. Kita semua ditibakan di hari yang indah, hari yang istimewa ini. Karena hari ini merupakan hari pencurahan Roh Kudus. Umat Kristiani seluruh dunia memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Begitu penting Roh Kudus bagi kita, karena Yesus berjanji Dia akan menyertai kita melalui kehadiran Roh Kudus-Nya. Allah menyatakan penyertaan dalam kehidupan kita, sehingga tidak kita dibiarkan sendiri, tapi Dia menolong kita. Dari pembacaan firman Allah, Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, dikatakan, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Allah itu Trinitas atau tiga di dalam satu. Tetapi tidak berarti bahwa Allah itu tiga. Allah menyatakan diri dalam tiga cara keberadaannya, yaitu sebagai Bapa, sebagai Putra, dan sebagai Roh Kudus. Dalam pembacaan awal kita dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ketika Yesus, Putra Allah, naik ke sorga, maka fungsi kehadiran Allah dilanjutkan oleh Roh Kudus, pribadi ketiga sebagai kealahan dalam kehidupan kita. Roh Kudus sebagai oknum ketiga dan ketrinitasan disebut sebagai satu pribadi, yaitu tampil dalam satu cara keberadaannya. Roh Kudus sebagai pribadi disebut sebagai pribadi karena Dia memiliki pikiran, Dia memiliki perasaan, Dia memiliki kehendak. Yang pertama, Roh Kudus memiliki pikiran. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Roh Allah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Allah. Tetapi Dia tahu apa yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Dalam Roma 8 ayat 27, di sana dikatakan, "Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus." Roh Allah mengajar kita hal-hal yang tak terselami, yaitu tentang hal yang berkaitan dengan perkara sorgawi. Seperti 1 Korintus 2 ayat 13. "Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh." Oleh pikiran Allah, bagi orang-orang yang menjadi pilihan Allah, mereka bisa bernubuat. Mereka menyatakan sesuatu yang belum terjadi. Bukan karena dari pikiran mereka, tetapi semua itu dianugerahkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan yang indah. Seperti Yeremia pasal 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dari ayat ini kita lihat bahwa Roh Allah memiliki rancangan, memiliki pikiran, memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus memiliki rancangan pikiran yang baik tentang kita. Melalui wabah internasional ini, melalui musibah yang sedang dialami oleh dunia ini,
maka ada maksud dan tujuan positif Allah bagi kita. Karena Dia tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam kehidupan kita. Tuhan tahu pikiran apa yang ada dalam diri kita. Dan Tuhan memberikan rancangan pikiran Allah yang ada dalam dalam dirinya untuk kita. Allah mempunyai rancangan yang terbaik, pikiran yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa di balik semua peristiwa ini, di balik semua persoalan yang sedang kita hadapi ini, ada maksud Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan. Ada rencana indah. Itu sebabnya Roh Kudus memiliki pikiran, memiliki rancangan yang indah tentang kita. Yang kedua, Roh Kudus memiliki perasaan. Dia pribadi yang memiliki perasaan. Di dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatannya. Kepada jemaat Efesus, Paulus menegaskan bahwa mereka sudah diubahkan oleh Tuhan dan memiliki perasaan baru. Manusia lama, pikiran lama yang tumpul, walaupun sebagai manusia baru masih melekat, tapi di dalam Kristus semua itu ditanggalkan. Perasaan lama ditanggalkan. Dalam ayat 31 dan 32 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dalam ayat ini kita lihat Allah memiliki perasaan, Allah memiliki kerinduan hatinya bagi setiap milik Tuhan. Dan Roh Kudus memiliki perasaan, Allah tidak menghendaki agar kita mendukakan Roh Allah. Seringkali melalui perbuatan lama, melalui sikap yang lama, melalui pikiran yang lama yang belum dibaharui, seringkali menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan mau agar seluruh kedirian kita, baik kognitif, dan afektif, bahkan psikomotoris kita, seluruh kedirian kita, itu semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Hal ini bukan sekedar sebuah pengaruh, sebuah tenaga, sebuah kuasa, tetapi sebuah perasaan duka sebagai pribadi Roh Kudus. Biarlah kepribadian kita terimpartasi pribadi ilahi yang telah diberikan oleh Roh Kudus yang ada pada kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan bagi Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Senangkanlah hati Tuhan dengan hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita telah ditebus oleh darah Yesus, sebab itu senangkan Allah, senangkan Roh Kudus dengan apa yang dapat kita buat bagi Dia. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan mengenal kehidupan kita, Tuhan kenal apa yang ada di hati kita, dan Tuhan tahu kerinduan kita, terutama bersekutu dengan Tuhan. Dan ketika kita memiliki nilai perasaan yang ada dalam Kristus, dan perasaan itu Paulus katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5, bahwa biarlah pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus ada di dalam kamu. Kita tahu bahwa pikiran perasaan Kristus itu adalah kerendahan hati. Walaupun Dia adalah Allah, Dia rela merendahkan diri. Dia adalah Tuhan pencipta, Dia menjadi ciptaan. Dia menjadi manusia sama seperti kita, ciptaan Allah. Dia yang berkuasa menjadi yang terbatas. Dan itu sebabnya kita bersyukur bahwa Dia telah menghampakan dirinya, berkenosis. Dia menjadi hamba, menjadi sama seperti kita. Dan kita tahu bahwa perasaan itu yang Tuhan ingin ada dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus sebagai satu pribadi karena Dia memiliki kehendak.
Dalam 1 Korintus 12 ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Saudara, salah satu mata pelajaran dalam teologi Kristen adalah pneumatologi atau Roh Kudus. Hal-hal yang berkaitan dengan Roh Kudus. Ketika kita percaya dan menerima Yesus dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus mengaruniakan kita dengan berbagai karunia sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan kemampuan kita. Itu dikaruniakan Tuhan sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Dia memiliki rencana dan kehendak yang mulia bagi kita. Kehendak Allah dengan mengaruniakan kita Roh Kudus adalah untuk menjadikan kita saksi bagi Tuhan. Sebab dia juga bersama kita. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Fungsi Roh Kudus adalah bersaksi. Sebagaimana Yesus datang bersaksi tentang Bapa, Roh Kudus datang bersaksi tentang Yesus. Giliran kita diutus ke dunia bersaksi tentang Yesus, tentang perbuatannya yang besar, tentang rancangan yang indah. Dia telah datang untuk menyelamatkan kita. Dan Alkitab menjelaskan Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Artinya, setiap kali kita bersaksi, Roh Kudus sendirilah yang akan memberikan kita hikmat untuk berkata-kata. Karena Roh Kudus adalah roh yang bersaksi tentang Kristus bersama-sama dengan roh kita. Inilah kehendak Allah bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, amanat agung Tuhan, penegasan Yesus sebelum dia naik ke surga, bahwa Roh Kudus diberikan untuk memberi kemampuan kepada kita menjadi saksi bagi Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa di dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20 dikatakan Roh Kudus akan memberikan kita hikmat dan kemampuan untuk melaksanakan tugas misi yang dari Tuhan. Dan amanat agung Yesus diberikan bersamaan dengan situasi yang tidak menguntungkan di abad perdana, di abad pertama. Gereja mula-mula di mana orang Kristen dianiaya menghadapi masa yang sangat sulit. Di tengah situasi sulit saat ini, kita sama seperti gereja mula-mula para rasul pada abad yang pertama. Menghadapi berbagai kesulitan. Tapi bukan berarti dalam keadaan sulit kita tidak bisa menjadi saksi. Tuhan ingin agar hidup itu menjadi berkat. Hidup kita menjadi garam. Hidup kita menjadi terang dunia. Sehingga banyak orang boleh dapat mengenal Tuhan melalui kesaksian kehidupan kita. Bersaksi bukan sekedar perkataan. Bersaksi adalah seluruh sifat hidup kita yang ditampilkan. Sehingga orang melihat bahwa melalui kehidupan kita Tuhan hadir. Sebab itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak, biarlah kita merindukan kehadiran Roh Kudus. Biarlah kita bersungguh-sungguh untuk melihat bahwa Roh Kudus sebagai pribadi Allah memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kehendak yang indah bagi kita. Itu sebabnya biarlah senantiasa kita mengandalkan dan menghargai pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, menguatkan kita menghadapi situasi yang sulit ini. Kita datang di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Kami bersyukur bahwa firman-Mu boleh dapat dibentangkan makna dari Roh Kudus, tujuan dari arah mengaruniakan pribadi ketiga, pribadi dari ketrinitasan Allah, Roh Kudus dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa di dalam Engkau ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Roh Kudus telah hadir dalam hati kami untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Agar hidup ini semakin meningkat menuju kepada kehendak Tuhan. Semakin bertumbuh kepada kehendak-Mu. Berkati dan lawati setiap anak-anak-Mu.
Lawati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, lawati mereka dengan pencurahan Roh Kudus-Mu, naungi mereka dengan kehadiran-Mu. Kalau mereka menghadapi berbagai pergumulan akibat virus corona berdampak dalam segala aspek, baik aspek kesehatan, kenyamanan, keamanan, baik aspek ekonomi maupun aspek psikologis. Tapi kami berdoa biar Engkau melawati, jauhkan anak-anak-Mu dari segala hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Lindungi kawanan domba gembalaan Tuhan dengan jamahan Roh Kudus-Mu, menguatkan mereka, memberi keteguhan bagi mereka, sehingga apapun mereka kerjakan, semua bermuara bagi kepujian nama Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan biar nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan dan dibesarkan. Segala pegagungan hanya bagi nama-Mu, dan kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, menuntun, membimbing, memberkati kita sekalian, dan adalah bahwa berkat rahmat anugerah dari Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus menyertai kita mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin.